Pernah nggak sih Anda bertanya banyak, kenapa ya ada orang yang kelihatannya kuat banget pas hadapi kesulitan, tapi ada juga yang lain, padahal kita anggap berbakat banget, malah gampang goyah. Apa sih sebetulnya yang bikin mereka beda? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam satu pertanyaan penting. Gimana keyakinan dasar Anda soal kecerdasan, sesuatu yang mungkin jarang kita pikirin sadar-sadar gitu ternyata bisa banget mempengaruhi, bahkan ngebentuk pencapaian Anda di dunia nyata. Ya, betul. Dan fokus kita kali ini ada di bab 5, sebuah riset yang cukup mendalam soal self-theories, atau ya teori diri lah ya. Intinya sih, ini soal gimana keyakinan inti kita tentang diri sendiri. Nah, dalam konteks ini spesifik soal sifat kecerdasan, itu fungsinya jadi kayak semacam ramalan yang bisa jadi beneran kejadian. Sumbernya ini riset bertahun-tahun, jadi datanya lumayan kaya nih buat kita bedah. Mana cara pandang Anda, apakah kecerdasan itu sesuatu yang udah tetap aja dari sananya, atau sesuatu yang bisa tumbuh, bisa dikembangin, ternyata punya dampak yang wah signifikan gitu ya, terutama pas lagi hadapi tantangan. Studi ini ngelihatnya spesifik di masa transisi ke SMP, momen yang seringkali penuh gejolak kan. Siap melihat gimana keyakinan bisa ikut ngebentuk realitas prestasi. Oke, mari kita mulai telusuri ini. Mungkin pertanyaan pertama yang muncul gini, kenapa kok milihnya momen transisi ke SMP? Kenapa ini jadi semacam laboratorium buat nguji teori ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Kenapa nggak pas SD aja yang lebih awal? Atau mungkin pas masuk kuliah gitu kan, tekanannya juga tinggi. Apa sih spesialnya transisi ke SMP ini menurut risetnya? Jadi, logikanya tuh gini. Pas di sekolah dasar, banyak tugas sekolah mungkin rasanya relatif lebih gampang ya. Standar nilainya juga seringkali belum seketat nanti, terus dukungan guru juga bisa lebih personal gitu. Nah, dalam kondisi kayak gitu, perbedaan antara anak yang percaya kecerdasan itu tetap, entity theory namanya, sama yang percaya bisa berkembang, incremental theory, mungkin belum terlalu kelihatan bedanya di nilai atau prestasi. Kayak semacam masa tenang lah, di mana pola pikir beda itu belum benar-benar diuji gitu. Oh, jadi kayak kondisi di mana hampir semua bisa berlayar lumayan tenang gitu ya. Tantangannya belum cukup gede buat nunjukin beda cara mereka ngerespon. Kira-kira gitu. Tapi pas masuk SMP itu seringkali kayak masuk ke perairan yang beda banget. Tantangan akademisnya naik, standar nilai lebih ketat, sering ada perbandingan sosial yang lebih kelihatan, terus feedback dari guru mungkin jadi lebih umum, kurang personal. Nah, pas ombak mulai gede gini nih, keyakinan dasar siswa soal kecerdasan, apa mereka ngerasa punya kapal yang ukurannya tetap atau kapal yang bisa diperkuat, itu mulai benar-benar nunjukin dampaknya. Disinilah beda respons dan akhirnya prestasi jadi lebih kelihatan. Oke, oke. Jadi jelas ya kenapa periode ini dipilih jadi titik kritis. Nah, dengan latar belakang tantangan ini, apa sih yang diprediksi sama penelitinya? Gimana keyakinan soal kecerdasan ini kira-kira bakal mempengaruhi siswa pas mereka hadapi ombak besar di SMP? Prediksinya sih cukup terstruktur ya, berdasarkan kerangka teori yang lebih luas. Buat siswa yang masuk dengan pandangan kecerdasan tetap, jadi mereka yang yakin kecerdasan itu ya sifat bawaan, susah diubah, peneliti ini prediksi kecenderungan responsnya itu helpless atau tak berdaya gitu, pas hadapi kesulitan akademis yang baru. Respon tak berdaya itu kayak gimana sih bentuknya di perilaku atau perasaan siswa? Macam-macam sih bentuknya, mulai dari jadi ragu sama kemampuan diri sendiri secara mendasar, wah jangan-jangan aku emang nggak sepintar itu, terus nyalahin keterbatasan kecerdasan mereka. Bisa juga jadi cemas berlebihan soal tugas atau ujian, sampai akhirnya, nah ini yang penting, nunjukin penurunan yang nyata di prestasi atau nilai mereka dibanding sebelumnya. Oke. Terus gimana sama kelompok siswa yang keyakinannya sebaliknya? Yang percaya kalau kecerdasan itu bisa dikembangin? Nah, buat siswa dengan pandangan kecerdasan bisa berkembang, yang percaya kecerdasan itu kayak otot lah, bisa dilatih, bisa ditingkatin lewat usaha, strategi, belajar dari salah, prediksinya kontras banget. Mereka ini diperkirakan bakal nunjukin respons yang lebih berorientasi ke penguasaan atau mastery oriented. Berorientasi penguasaan. Maksudnya fokus mereka lebih ke gimana caranya gue bisa naklukin tantangan ini gitu ya. Bukan ke apa gue cukup pintar buat ini? Persis. Jadi alih-alih nyalain keterbatasan diri, mereka cenderung lihat kesulitan itu sebagai sinyal buat, oke, usaha mesti ditambah nih, atau cari cara belajar lain yang lebih efektif. Mereka diprediksi nggak bakal terlalu jatuh sama kecemasan, malah mungkin lihat tantangan sebagai kesempatan buat tumbuh.
Hasilnya ya prestasi akademis mereka diperkirakan bakal stabil atau malah naik selama masa transisi yang susah ini. Oke, jadi hipotesis dasarnya itu keyakinan awal ini bakal ngarahin respons pas susah, terus respons inilah yang ngebentuk jalur prestasi mereka. Coba kita lihat datanya beneran gitu nggak? Gimana temuan studi pertama yang ngikutin siswa pas transisi ini, yang dilakuin Henderson sama Dweck itu? Ada yang bikin kaget nggak? Hasilnya emang menarik banget dan sebagian besar sejalan lah sama prediksi. Kayak yang diperkirakan, siswa yang pandangannya kecerdasan tetap itu secara signifikan lebih mungkin ngalamin penurunan peringkat kelas atau nilai setelah masuk SMP, kelihatan lebih rapuh gitu pas hadapi tantangan yang naik. Nah, ini nih bagian yang sering bikin orang mikir ulang. Gimana sama siswa yang pandangannya tetap, tapi awalnya pede banget sama kecerdasannya? Bukannya rasa percaya diri tinggi itu harusnya jadi kayak tameng gitu ya? Ternyata nggak gitu. Ini salah satu temuan kunci yang nantang asumsi umum kita sih. Kepercayaan diri yang tinggi di awal itu nggak cukup buat ngelindungin siswa dengan pandangan tetap dari penurunan prestasi pas mereka benar-benar diuji sama kesulitan baru di SMP. Mereka tetap rentan. Yang lebih menarik lagi, pas kelompok pede tapi tetap ini hadapi gagal atau sulit, mereka malah lebih sering nyalahin kurangnya kecerdasan mereka. Padahal sebelumnya mereka yakin banget sama kemampuannya. Wah, ini pelajaran penting ya. Ternyata rasa pede aja itu kayak perisai tipis. Kalau keyakinan dasarnya bilang kemampuan gue ada batasnya dan nggak bisa berubah. Ini mungkin jelasin kenapa kadang kita lihat orang yang kayaknya kompeten banget pun bisa tiba-tiba rapuh pas hadapi tantangan baru di luar zona nyamannya. Terus, gimana kelompok yang percaya kecerdasan bisa berkembang? Nah, kelompok yang pandangannya berkembang ini, secara rata-rata malah nunjukin peningkatan peringkat kelas selama masa transisi itu. Dan ini bagian yang kuat banget. Banyak dari siswa di kelompok ini yang awalnya punya tingkat kepercayaan diri rendah pas masuk SMP, malah nunjukin peningkatan prestasi yang paling signifikan. Itu benar-benar nunjukin sesuatu yang krusial banget. Jadi, keyakinan bahwa Anda bisa tunggu dan belajar dari tantangan itu kayaknya jadi pendorong yang lebih kuat ya dalam hadapi badai akademis daripada sekedar ngerasa, gue udah pinter di awal. Kayaknya gitu. Keyakinan soal potensi buat berkembang itu fungsinya jadi faktor pelindung dan pendorong yang lebih mendasar daripada tingkat PD awal, apalagi pas situasi jadi susah. Selain itu, pas dihadapin kesulitan, kelompok ini cenderung nggak nyalahin keterbatasan kemampuan mereka. Malah, mereka lebih mungkin mikir soal perlu ubah cara belajar atau nambah usaha. Secara emosional juga, studi ini nemuin kalau siswa pandangan tetap itu ngelaporin tingkat cemas yang lebih tinggi soal tugas-tugas sekolah. Temuan yang kuat banget ya dari studi pertama. Pertanyaannya sekarang, ini cuma kebetulan aja, anomali, atau emang polanya sekonsisten itu? Ada data lain nggak dari studi beda yang bisa nguatin atau nambah detail ke gambaran ini? Ada studi kedua dari Sorich dan Dweck yang hasilnya nggak cuma nguatin temuan sebelumnya, tapi juga nambah beberapa lapisan pemahaman penting nih. Jadi di studi ini, sebelum nilai SMP keluar, peneliti ngukur beberapa variabel kunci pas siswa baru masuk kelas 7. Teori kecerdasan mereka, tetap versus berkembang, tingkat PD mereka, tujuan belajar mereka, fokus ke proses belajar atau hasil akhir performa, keyakinan mereka soal peran dan makna usaha, sama gimana reaksi hipotetis mereka kalau hadapi kegagalan. Wow, lengkap ya. Mereka ngukur semua bahan baku psikologis ini di awal, terus apa yang terjadi setelah mereka jalanin semester pertama di SMP? Pertama, ini penting dicatat. Data prestasi dari tahun sebelumnya, kelas 6 SD, nunjukin skor tes standar siswa yang nantinya diklasifikasiin, punya pandangan tetap, sama berkembang, itu identik. Sama persis. Nggak ada beda kemampuan awal yang terukur secara objektif. Kedua, tingkat kepercayaan diri mereka pas masuk kelas 7 juga identik, antar kelompok. Jadi titik start mereka benar-benar setara lah, baik dari prestasi lalu maupun rasa pede saat itu. Ini krusial banget. Jadi kita nggak bisa bilang satu kelompok emang lebih pintar atau lebih pede dari awal ya. Terus, apa yang terjadi di akhir semester pertama? Nah, disinilah bedanya mulai kelihatan jelas banget. Siswa dengan pandangan berkembang itu dapat nilai yang jauh lebih tinggi, peneliti bilangnya signifikan secara statistik, sering bedanya hampir satu nilai huruf loh. Kayak antara B sama A atau C sama B gitu, di mata pelajaran inti, kayak matematika sama bahasa Inggris, dibanding siswa pandangan tetap.
Dan ini bukan cuma lonjakan sesaat. Perbedaan nilai ini tetap bertahan pas data diambil lagi di kelas 8. Perbedaan yang nyolok dan konsisten banget ya. Studi ini juga lihat tujuan belajar kan, apa bedanya motivasi mereka pas belajar. Beda banget. Siswa yang pandangannya berkembang itu jauh lebih setuju sama pernyataan yang nyerminin orientasi ke proses belajar. Kayak, saya suka tugas sekolah yang bikin saya benar-benar belajar, meskipun saya bikin banyak kesalahan. Atau, lebih penting buat saya belajar hal baru di kelas daripada dapat nilai terbaik. Fokus mereka ya penguasaan materi. Sementara kelompok satunya gimana? Kalau siswa yang pandangannya tetap, mereka cenderung lebih setuju sama pernyataan yang fokusnya ke performa dan validasi dari luar. Kayak pengen kelihatan pinter dan nghindarin kelihatan bodoh di mata orang lain. Tujuan utamanya ya ngebuktiin kecerdasan yang mereka yakin udah ada atau nggak ada. Oh, jadi yang satu pengen beneran belajar, yang satunya lebih pengen kelihatan udah belajar atau pintar. Terus gimana pandangan mereka soal usaha? Ini sering jadi inti bedanya nih. Nah, ini krusial banget dan ngungkap cara pandang yang fundamental beda. Siswa yang pandangannya tetap, itu secara signifikan lebih setuju sama pernyataan yang nganggap usaha itu tanda kurangnya kemampuan. Misalnya, kalau kamu harus kerja keras buat suatu pelajaran, mungkin kamu emang nggak terlalu pinter di pelajaran itu. Atau, segala sesuatu biasanya gampang aja buat orang yang benar-benar jenius. Buat mereka, perlu usaha keras itu malah bukti kalau kamu nggak bawaan pinter. Wah, pandangan yang bisa jadi ngebatasin diri banget ya. Gimana kalau kelompok berkembang lihat usaha? Mereka ngelihatnya dari sudut pandang yang beda sama sekali. Siswa pandangan berkembang itu lebih lihat usaha sebagai cara buat ngaktifin, nyalain, atau ngembangin kemampuan. Buat mereka, kerja keras itu bukan tanda kebodohan, tapi ya bahan bakar buat jadi lebih pinter. Usaha itu proses yang bikin potensi jadi nyata. Perbedaan cara maknain usaha ini pasti ngaruh gede ke perilaku ya, terutama pas hadapi kesulitan. Gimana reaksi mereka pas dihadapin skenario gagal hipotetis? Di sini bedanya juga tajam banget. Pas diminta ngebayangin gagal di ujian penting, siswa pandangan tetap itu secara signifikan lebih mungkin ngelaporin kalau mereka bakal mikir, aku emang nggak pinter. Atau nyalahin keterbatasan kemampuan mereka secara permanen. Mereka juga dilaporin kurang mungkin bikin rencana strategi belajar yang konstruktif buat ujian berikutnya. Dan yang lumayan bikin khawatir, mereka sedikit lebih mungkin nimbangin tindakan gak jujur, kayak nyontek di masa depan sebagai jalan keluar. Waduh. Terus gimana respon kelompok berkembang ke bayangan gagal yang sama? Pasti beda dong ya? Beda banget. Siswa pandangan berkembang pas bayangin gagal, cenderung fokus ke solusi aktif. Ningkatin usaha, aku bakal belajar lebih giat lain kali. Atau perbaiki strategi, aku perlu coba cara belajar yang beda. Aku harus minta bantuan. Mereka jauh lebih kecil kemungkinannya buat nyalahin kecerdasan mereka secara permanen atau mikir buat ambil jalan pintas yang gak etis. Kegagalan itu dilihat sebagai feedback, bukan vonis. Jadi temuan dari dua studi ini benar-benar konsisten dan saling nguatin ya? Pertanyaan gedenya sekarang, gimana persisnya dua teori kecerdasan ini, yakinan tetap versus berkembang, itu menciptakan perbedaan yang nyata banget dalam prestasi dan respons ke kesulitan. Apa sih mekanisme psikologis di baliknya yang bikin keyakinan ini kuat banget? Intinya sih, kedua teori ini tuh nyiptain semacam sistem makna atau kerangka berpikir yang beda banget dalam menafsirin dan ngerespon situasi akademis, terutama yang nantang. Coba kita urai ya alur logikanya. Silakan. Ini bagian penting buat ngerti kenapanya. Kalau Anda operasinya pakai kerangka tetap, entity theory, Anda percaya kecerdasan itu barang terbatas. Udah ditetapin. Akibatnya tiap situasi yang nantang, tiap tugas susah, tiap ujian, rasanya kayak momen penentuan Anda punya cukup kecerdasan nggak nih? Ini secara alami bikin cemas soal penilaian. Anda jadi cenderung menghindarin tantangan karena takut potensi kekurangan Anda kebongkar. Pas gagal atau sulit yang pasti datang, Anda nafsirin itu sebagai bukti kalau kecerdasan Anda emang rendah. Dan karena Anda percaya kecerdasan itu tetap, ya kondisi ini rasanya permanen dan personal banget. Respons yang muncul terus bisa defensif, nyalahin guru, ngeremehin tugas, atau ngerasa tak berdaya, nyerah, hilang motivasi, performa anjlok. Itu ngejelasin pola penurunan prestasi sama respons negatif yang kita lihat di studi tadi ya. Terus gimana alur logika buat kerangka berpikir yang satunya? Nah, kalau Anda operasinya pakai kerangka berkembang incremental theory, Anda percaya kecerdasan itu dinamis, bisa ditempa, bisa dikembangin lewat usaha, strategi yang pas, dan belajar dari pengalaman. Dengan keyakinan ini, tantangan itu nggak lagi kerasa kayak ancaman penghakiman, tapi malah jadi kesempatan buat belajar, latihan jadi lebih pinter.
Anda jadi lebih termotivasi nyari tantangan karena disitulah pertumbuhan terjadi. Pas hambatan atau gagal muncul, dan itu pasti muncul dalam proses belajar, Anda lihatnya bukan sebagai cerminan diri Anda yang permanen, tapi ya bagian alami dari proses. Itu jadi sinyal kalau Anda perlu naikin usaha, cari strategi baru, atau minta bantuan. Akibatnya, respon Anda cenderung berorientasi ke penguasaan. Anda tetap fokus ke tujuan belajar jangka panjang, Anda lebih persisten hadapi sulit, dan Anda aktif cari solusi konstruktif. Jadi keyakinan awal itu kayak kacamata yang kita pakai buat lihat dunia akademis atau bahkan tantangan hidup secara umum ya. Kacamata tetap bikin tantangan kelihatan ngancem dan gagal rasanya kayak vonis pribadi. Sementara kacamata berkembang bikin tantangan kelihatan kayak undangan buat tumbuh dan gagal itu umpan balik berharga buat perbaikan. Analogi kacamata itu lumayan pas sih. Kerangka berpikir inilah yang kemudian ngebimbing tujuan yang kita tetapkan, cara kita nafsirin sukses dan gagal, emosi yang kita rasain, dan akhirnya perilaku yang kita tunjukin. Inilah yang menurut riset ini secara aktif menciptakan perbedaan prestasi yang kita amati, terutama pas situasi jadi sulit dan nuntut. Ini benar-benar ngasih perspektif baru ya. Kalau dipikir-pikir, pemahaman ini implikasinya luas loh buat Anda, para pendengar. Ini bukan cuma soal nilai sekolah aja. Coba deh renungin sejenak. Gimana biasanya Anda ngerespon pas hadapi proyek susah di kerjaan? Atau pas coba belajar skill baru yang ternyata nggak gampang? Gimana Anda bereaksi sama kritik atau feedback? Bahkan cara Anda nyemangatin anak, teman, atau tim Anda. Lebih sering muji bakatnya atau usaha dan prosesnya? Keyakinan implisit soal kecerdasan ini mungkin lagi bekerja di belakang layar tuh. Refleksi yang relevan banget, karena dampaknya emang luas, jauh di luar konteks akademis aja. Jadi kalau kita tarik benang merah dari pembahasan bab 5 ini ya, pesannya kuat banget. Keyakinan Anda soal sifat dasar kecerdasan, dia tetap atau bisa berkembang, ternyata bukan cuma ngeprediksi, tapi juga bisa secara aktif menciptakan perbedaan nyata dalam cara Anda hadapi tantangan dan hasil akhirnya Anda capai. Tepat sekali. Dan mungkin salah satu poin paling penting yang perlu digarisbawahi, itu temuan bahwa tingkat kepercayaan diri yang tinggi aja ternyata bukan jaminan atau pelindung utama pas hadapi kesulitan. Keyakinan yang lebih mendasar soal sifat kecerdasan itu sendiri, apa dia bisa tumbuh atau enggak, kayaknya punya pengaruh yang lebih kuat dan tahan lama dalam ngebentuk resiliensi dan prestasi kita, khususnya di saat-saat susah. Sungguh pengingat yang kuat ya bahwa apa yang kita yakini secara fundamental soal potensi diri kita itu bisa begitu berpengaruh dalam ngebentuk realitas pengalaman kita. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut nih setelah ini. Mengingat betapa kuatnya dampak keyakinan ini, coba deh pikirin sejenak. Gimana lingkungan di sekitar Anda? Entah itu di sekolah anak Anda, di tempat kerja Anda, atau bahkan dalam dinamika keluarga, mungkin secara sengaja atau nggak sengaja, secara eksplisit atau implisit, nanemin atau nguperkuat salah satu pandangan soal kecerdasan ini. Tetap versus berkembang. Maksudnya gimana pesan-pesan halus atau praktek-praktek di sekitar kita bisa ngebentuk keyakinan ini di diri kita atau orang lain gitu ya? Presis. Coba perhatiin. Gimana tugas atau target biasanya dikasih? Apa penekanannya selalu di hasil akhir yang sempurna tanpa salah? Atau ada ruang buat ngehargain proses belajar dan eksperimen? Gimana feedback disampaikan? Apa pujian lebih sering ke atribut bawaan, kamu emang cerdas? Atau ke proses, usaha, strategi, kerja kerasmu bagus hasilnya? Cara baru yang kamu coba itu efektif banget. Saya lihat kamu belajar banyak dari tantangan kemarin. Gimana sukses didefinisin dan dirayain di lingkungan Anda? Pesan-pesan halus apa lewat kata-kata, sistem penghargaan, atau bahkan cara kita bereaksi sama kesalahan yang mungkin Anda kirim atau terima tiap hari soal sifat kecerdasan itu sendiri. Merenungkan ini bisa jadi langkah awal buat lebih sadar gimana keyakinan ini terbentuk dan gimana kita bisa milih buat numbuhin pola pikir yang lebih dukung pertumbuhan. Sesuatu buat direnungkan lebih dalam ya.